Assalamualaikum anak-anak Ibu. Waalaikumsalam, Bu. Ketua kelas silakan pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, Ibu juga senang dengarnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Amin. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Absen pertama Elza, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Felda, Hadir, Bu. Zizi, Hadir, Bu. Cynthia, Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya bisa hadir pada hari ini. Baiklah, sekarang apakah anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Jika sudah siap, silakan keluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu minta kita semua menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu supaya kita lebih semangat dalam pembelajarannya. Baiklah, anak-anak Ibu silakan berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, Ibu silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu mau tanya nih. Minggu lalu kita membahas tentang apa? Teks eksplanasi, Bu. Nah, pintar sekali. Jadi, minggu lalu kita telah membahas tentang teks eksplanasi, di mana teks tersebut berisikan tentang peristiwa atau kejadian alam, fenomena alam seperti banjir, tsunami, apalagi? Longsor, gempa bumi, nah, dan lain-lainnya. Baiklah, minggu ini Ibu akan membahas tentang teks prosedur yang akan bermanfaat untuk anak Ibu nantinya.
sekarang Ibu ada sebuah gambar. Nah, gambar apa yang ada di depan? Cuci tangan. Nah, cuci tangan. Coba kalian lakukan bagaimana langkah-langkah dari gambar Ibu ini, langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, coba kita praktekkan bersama-sama ya. Bu. Yang pertama, terlebih dahulu kita membasuh tangan menggunakan air dan sabun. Nah, pada langkah gambar Ibu yang pertama, pada langkah gambar Ibu yang pertama, yaitu ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Ikuti ya. Nah, yang kedua, gosok punggung tangan sebelah kanan. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga apa? Gosok punggung tangan sebelah kiri. Nah, yang keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari saling mengunci seperti ini. Dan langkah yang kelima, gosok dan putar ibu jari. Dan yang langkah terakhir, gosok memutar ujung jari bergantian seperti ini. Nah, sekarang Ibu minta kita sama-sama praktekannya lagi. Nah, kita ulangi lagi bersama-sama ya. Silakan keluarkan suaranya. Nah, langkah yang pertama apa? Telapak tangan. Nah, yang kedua, Sela-sela jari tangan. Sebelah kanan. nah, yang ketiga, Jari kiri. yang keempat, Gosokkan tangan dengan dikunci. nah, yang kelima, Jari. nah, yang keenam. Ujung-ujung jari. Nah, pintar sekali. Tepuk tangan. Nah, karena anak-anak Ibu sudah melakukan langkah-langkah cara mencuci tangan, sekarang tulis ke dalam buku tulisnya masing-masing cara mencuci tangan yang baik dan benar. Silakan ditulis di bukunya masing-masing ya. Nah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, jadi yang anak-anak Ibu tulis di buku tulisnya tadi itu adalah contoh dari teks prosedur. Yang dimana teks prosedur itu adalah teks yang berisi untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, ketika anak-anak Ibu ingin membuat mie instan, ingin membuat teh, ingin menyalakan TV, atau anak-anak Ibu ingin membuat kue, pastinya itu semua memiliki langkah-langkah. Nah, langkah-langkah tersebut di dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan teks prosedur. Nah, poin yang pertama tadi kan kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari teks prosedur. Nah, poin yang kedua, sekarang Ibu akan membahas tentang ciri-ciri dari teks prosedur. Ibu ada sebuah contoh dari teks prosedur. Silakan bagikan ya, contoh dari teks prosedur. Bagikan ke belakang pada teman-temannya. Nah, kalian lihat pada contoh itu ada tulisan yang digaris merahi. Pada tulisan yang digaris merahi yang pertama itu merupakan petunjuk atau tujuan dari teks prosedur. Apakah anak-anak Ibu melihatnya?
Lihat Bu. Nah, pada tulisan yang merah yang kedua itu merupakan pernyataan umumnya. Ya, pernyataan umumnya. Nah, apakah nampak? Nampak Bu. Yang ketiga ada tulisan berwarna merah juga, yaitu yang ketiganya, yaitu itu adalah penutupnya. Apakah anak ibu paham? Paham Bu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Apakah anak ibu sudah paham yang tentang ibu jelaskan tadi? Paham Bu. Mulai dari pengertian teks prosedur, yang kedua ciri-ciri teks prosedur. Nah, pintar. Sekarang ibu ada sebuah tugas untuk anak-anak ibu. Silakan dikerjakan ya. Baik Bu. Silakan bagikan ke belakang. Jadi anak-anak ibu silakan disilangkan gambar dengan kalimat yang cocok pada tugas yang telah ibu berikan tadi. Paham cara membuatnya? Paham. Nah, silakan dikerjakan ya. Ibu tunggu 5 menit saja. Nah, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Nah, sekarang ibu minta satu orang perwakilan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya ke depan. Siapa yang mau? Ya, Bu. Baiklah, kepada Elza kita silakan. Baiklah, yang pertama yaitu panaskan air, yang kedua masukkan mie ke dalam air mendidih. Yang pertama apa? Panaskan air. Ini Bu. Apakah semuanya sama? Sama. Apakah ini benar? Benar. Yang kedua yaitu masukkan mie ke dalam air mendidih. Nah, apakah semuanya sama? Sama. Atau ada yang beda? Tidak Bu. Nah, Yang ketiga yaitu masukkan bumbu mie. benar? Benar. Nah, yang terakhir, Dan terakhir yaitu mie siap dihidangkan. apakah semuanya sama? Sama. Nah, jadi semuanya benar ya. Silakan kepada Elza duduk kembali. Tepuk tangan untuk Elza. Nah, dari tugas yang ibu berikan tadi, kita yang pertama cara membuat mie instan yaitu dengan yang pertama kita panaskan air terlebih dahulu. Yang kedua memasukkan mie ke dalam air yang mendidih. yang ketiga Masukkan mie. Yang keempat Mie siap dihidangkan. Apakah anak ibu pernah membuat mie? Pernah. Berarti sudah bisa ya membuat mie. Sudah. Jangan sering-sering makan mie ya. Tidak Bu. Nah, itulah pembelajaran tentang teks prosedur pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari teks prosedur tadi itu apa? Teks yang berisi cara untuk membuat atau Melakukan sesuatu. Jadi teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Tadi ada berapa ciri-ciri teks prosedur? Ada Yang pertama, petunjuk atau tujuan. yang pertama petunjuk atau tujuan. Yang kedua, Pernyataan umum. nah yang kedua pernyataan umum dan yang terakhir, Penutup. nah yang terakhir penutup. Nah, baiklah, hanya itu pembelajaran kita hari ini.
Jadi pembelajaran kita hari ini manfaatnya sangat banyak sekali. Anak-anak ibu dapat mengetahui cara-cara membuat atau melakukan langkah-langkah sesuatu. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga nantinya bermanfaat bagi anak-anak ibu semua. Semoga anak-anak ibu dapat memahami dengan baik. Silakan kepada ketua kelas pimpin doa penutup kita pulang setelah itu. Baiklah, kepada ketua kelas silakan. Syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.